Om Swastiastu. Sebelum kelompok kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewayu Regita Supranyani dan teman saya Dewayu Regina Suprayanti, Dewayu Nita Milindasari, dan Desa Gede Daerah Gavindawati. Di sini kami akan membahas tentang laporan keuangan yang dikonsolidasikan pada perusahaan manufaktur dan contoh kasus. Laporan keuangan yang dikonsolidasikan pada perusahaan manufaktur. Yang pertama, pengertian perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memiliki kegiatan seperti membeli bahan baku kemudian mengolah bahan baku dengan mengeluarkan biaya lainnya menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Perusahaan yang bergerak di industri perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang menjual berbagai barang mentah atau bahan baku dan bahan setengah jadi. Tujuan dari penjualan perusahaan manufaktur adalah untuk menyediakan bahan baku untuk dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, sistem perusahaan manufaktur. Terdiri dari satu, menerapkan pull system. Yang dimaksud dengan strategi pull system yaitu di mana penarikan material dilakukan pada saat-saat yang dibutuhkan saja. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan dapat merespon dengan lebih cepat apa yang menjadi kebutuhan pelanggan, juga menghindari terjadinya pemborosan. Yang kedua, fokus terhadap kualitas. Berikut adalah sistem di mana Anda fokus menjadi kualitas agar produk yang diproduksi memiliki kualitas terbaik. Dalam metode ini, pembentukan kualitas terjadi dalam proses produksinya. Dengan demikian, proses produksi adalah kunci utama menjamin kualitas suatu produk. Yang ketiga, planning dan eksekusi. Planning merupakan sebuah strategi penting yang tidak boleh dilewatkan. Tujuannya yaitu agar perusahaan dapat meminimalisir terjadinya pemborosan ataupun kemungkinan produksi yang cacat, juga agar setiap tugas yang diberikan dapat dijalankan dengan jelas pada saat proses tersebut berlangsung. Yang keempat, kemampuan pengambilan keputusan. Strategi pengambilan keputusan atau decision making adalah salah satu poin penting untuk bisa meningkatkan kinerja perusahaan manufaktur. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat menjadi salah satu cara efektif yang dibutuhkan pada saat proses produksi berlangsung. Yang kelima, kerjasama yang baik dengan pemasok. Kerjasama yang paling berpengaruh dalam memberikan dukungan untuk perusahaan yang menerapkan sistem lean manufacturing adalah pemasok atau supplier. Yang ketiga, contoh perusahaan manufaktur. Terdiri dari satu, makanan. Kelompok industri dibedakan oleh bahan baku atau umumnya berasal dari hewan atau sayuran yang diolah menjadi produk makanan. Produk makanan yang diproduksi di perusahaan-perusahaan ini biasanya dijual kepada pedagang grosir atau pengecer untuk didistribusikan kepada konsumen. Yang kedua, tekstil. Industri ini mengelola kapas menjadi benang dan kain, sehingga nantinya kain tersebut bisa dibuat kembali menjadi pakaian. Industri ini bisa menyerap banyak sekali tenaga kerja, maka tidak jarang banyak sekali orang yang bekerja di industri tekstil. Yang ketiga, bahan kimia. Industri bahan kimia sangat penting di era modern karena bahan kimia dibutuhkan untuk berbagai aktivitas ekonomi. Industri kimia menjadi tiga kategori besar. Bahan kimia berat atau menggunakan elemen mineral atau produk simpanan, obat-obatan dan petrokimia, atau bahan kimia yang berasal dari sumber bahan bakar. Yang keempat, otomotif. Industri otomotif merupakan industri yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi dalam melakukan proses produksi. Sudah banyak hasil industri produksi yang dihasilkan. Contoh barang industri otomotif adalah sepeda, motor, mobil, dan lain-lain. Yang kelima, elektronik. Sama saja seperti industri otomotif di mana perusahaan manufaktur industri elektronik menggunakan teknologi yang tinggi dalam membuat suatu barang. Hasil dari industri elektronik ini merupakan salah satu industri yang sering Anda gunakan dalam kehidupan Anda sehari-hari, dan barang ini merupakan barang yang banyak Anda ditemui di lingkungan sekitar Anda. Contoh industri elektronik ini seperti
televisi, komputer, kipas, AC, dispenser, kompor listrik, dan masih banyak barang elektronik lainnya. Yang keenam, kerajinan. Industri kerajinan merupakan industri yang banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Mesti sering membentuk usaha kecil atau menengah, namun contoh perusahaan manufaktur yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata gitu saja. Yang keempat, laporan keuangan yang dikonsolidasikan perusahaan manufaktur terdiri dari perusahaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, mesin-mesin equipment, akumulasi penyusutan mesin dan equipment, dan investasi saham. Laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang pertama, laporan harga pokok produksi. Dalam perusahaan manufaktur, mengenal adanya istilah laporan harga pokok produksi. Laporan inilah yang menjadi poin utama dalam perusahaan manufaktur. Karena dengan adanya laporan ini, sebuah perusahaan manufaktur bisa melihat jumlah nilai perusahaan yang digunakan dalam sebuah proses produksi, jumlah nilai biaya yang digunakan dalam proses produksi, serta jumlah nilai biaya overhead pabrik yang keluar dalam sebuah perusahaan produksi. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur sama dengan laporan laba rugi perusahaan komersial lainnya, di mana di dalamnya terdapat nilai pendapatan dan beban dalam satu periode, sehingga mendapatkan nilai laba atau rugi dalam satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca pada perusahaan manufaktur juga sama dengan laporan neraca perusahaan komersial lainnya, di mana di dalamnya terdapat dua bagian penting, yakni aktiva dan pasiva. Aktiva ini merupakan sumber utama keuangan perusahaan karena semua aset perusahaan tercatat pada laporan ini, mulai dari aktiva lancar seperti kas, bank, piutang, persediaan, dan sebagainya. Sedangkan pasiva adalah kewajiban atau hutang perusahaan serta modal perusahaan. Yang keempat, laporan perusahaan modal. Begitu juga untuk laporan perusahaan modal. Perusahaan manufaktur pun sama dengan laporan perubahan modal pada perusahaan komersial lainnya. Laporan ini berisi nilai modal awal perusahaan, perubahan modal karena prepay atau hal lainnya yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Contoh soal, persediaan barang dalam proses awal 40.000, persediaan bahan baku 60.000, sedangkan bahan baku tersedia dipakai sebanyak 810.000. Jumlah pemakaian bahan baku 785.000, BTKL 500.000, biaya TKTL 220.000, bahan penolong 50.000, BOP lain-lain 50.000, biaya asuransi mesin 12.000, biaya sewa gedung pabrik 160.000, dan biaya depresiasi mesin pabrik 50.000. Sedangkan persediaan barang dalam proses akhir periode 30.000. Hitunglah besar harga pokok produksinya. Jawaban. Persediaan barang dalam proses awal 40.000. Pemakaian bahan baku terdiri dari persediaan bahan baku awal 60.000, pembelian bahan baku 750.000, bahan baku tersedia dipakai 810.000, persediaan bahan baku akhir 25.000, penggunaan bahan baku 785.000, biaya TKL 500, BOP terdiri dari BTKTL 220.000, biaya bahan penolong 50.000, BOP lainnya 50.000, biaya asuransi mesin 12.000, biaya sewa gedung pabrik 160.000, biaya penyusutan mesin pabrik 50.000, jumlah 542.000, biaya produksi 1.827.000, barang siap digunakan menjadi 1.867.000, persediaan barang dalam proses akhir 300.000. Jadi harga pokok produksi senilai 1.837.000. Contoh 2. Pada tanggal 31 Maret 2013, setelah PT Sinar membeli 85% saham PT Abadi yang beredar dengan harga 22.500.000
pada tanggal 23 Desember 2013, PT Abadi mengumumkan pembagian dividen sebesar 3.100.000, sedangkan realisasi pembayaran dividen baru terjadi pada tanggal 30 Desember 2013. Selama tahun buku, PT Sinar memperoleh laba 4.700.000 dan PT Abadi 3.800.000. Jawaban. Jurnal pada PT Sinar. Pengumuman dividen 23 Desember, piutang dividen 2.635.000, investasi saham PT Abadi 2.635.000. Pembayaran dividen 30 Desember. Kas 2.635.000, piutang dividen 2.635.000. Mencatat laba anak perusahaan. Investasi saham PT Abadi 3.230.000, LYD PT Sinar 3.230.000. Mencatat laba 31 Desember. Kas 4.700.000, LYD 4.700.000. Jurnal pada PT Abadi. Pengumuman dividen 23 Desember. LYD 3.100.000, utang dividen 3.100.000. Pembayaran dividen 30 Desember. Utang dividen 3.100.000, kas 3.100.000. Mencatat laba 31 Desember. Kas 3.800.000, LYD 3.800.000. Kas PT Sinar 4.300.000 ditambah 2.635.000 ditambah 4.700.000 sama dengan 11.635.000. Kas PT Abadi 4 juta ditambah 3.800.000 dikurang 3.100.000 sama dengan 4.700.000. Investasi saham PT Abadi 22.500.000 ditambah 3.230.000 dikurang 2.635 sama dengan 3.095.000. LYD PT Sinar 6 juta ditambah 4.700 ditambah 3.230 sama dengan 13.930. LYD PT Abadi 2.500.000 ditambah 3.800 dikurang 3.100.000 sama dengan 3.200.000. KHPDNB atau goodwill 22.500.000 dikurang 85% kali 15 juta sama dengan 9.750. Jurnal eliminasi dan penyesuaian. Modal saham PT Abadi 7.650.000, Aigo saham 2.975.000, LYD PT Abadi 2.720.000. KHPDNB atau goodwill 9.750.000. Investasi saham PT Abadi 23.950.000. Jurnal pada saat pembelian saham tanggal 1 April. Modal saham PT Abadi 7.625.000, Aigo saham PT Abadi 2.975.000, LYD PT Abadi 2.125.000, goodwill 9.750.000. Investasi saham PT Abadi 22.500.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi Om, Santi 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 Om.